semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tips untuk perempuan yang belum menikah agar cepat hamil. Nah, apa aja tipsnya? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Nah, oke, jadi sebelumnya itu aku udah bikin video seri promil ya, dari perjalanan promil aku dari awal menikah sampai berhasil hamil di itu hampir 2,5 tahun pernikahan gitu kan. Tapi di video itu aku cuma fokus ditujukan untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah gitu kan. Padahal perjalanan promil itu tuh jauh, menurutku tuh jauh teman-teman. Intinya nggak bisa instan gitu. Misalnya hari ini aku promil, besok langsung berhasil hamil, amin untuk kalau ada teman-teman yang kayak gitu. Cuman kan kasusnya untuk teman-teman yang mungkin ada keluhan seperti aku kemarin, itu tuh perlu jeda waktu gitu untuk berhasil promilnya gitu, tidak bisa instan. Jadi memang perlu diupayakan sedini mungkin gitu. Bahkan kalau perlu tuh sejak jauh-jauh hari sebelum menikah, walaupun kita tuh belum tahu gitu jodohnya siapa, mau menikahnya kapan. Ya nggak ada salahnya juga kan memulai hidup sehat gitu, biar nanti setelah menikah segera berhasil hamil. Nah, tips yang pertama adalah perhatikan siklus haid. Ini penting banget teman-teman. Aku tuh dulu zaman sebelum nikah itu tuh kayak bodo amat gitu sama siklus haid, mau panjang mau pendek. Bahkan tuh aku tuh biasanya tuh kayak cuma ngira-ngira gitu, oh bulan kemarin aku haidnya tuh awal bulan. Nggak sampai aku catat gitu, enggak. Iya sih kadang aku nyatat, tapi nggak bener-bener rutin tiap bulan. Padahal seharusnya itu tuh dicatat, diperhatikan, oh aku siklusnya udah bener belum nih, kayak gitu kan. Kalau belum, apa nih yang harus kuperhatikan, seharusnya gitu teman-teman. Nah, jadi saran aku teman-teman tuh catat tuh, misalnya Januari haidku tanggal 1 misalnya, oh Februari haidku tanggal misalnya tanggal 2. Oh berarti itu tuh siklus berapa itu, 32 hari masih normal, berarti aku ya cenderungnya agak tenang gitu kan. Nah, sebelumnya siklus yang sehat itu yang gimana sih? Jadi kata dokter Elvina, Meti Elvina. Jadi menurut dokter Meti Elvina, teman-teman bisa searching sendiri siapa itu dokter Meti Elvina. Beliau dokter SPOG yang menurutku tuh ilmunya tentang reproduksi, kesehatan reproduksi wanita itu tuh bener-bener melimpah banget. Kata beliau itu ternormalnya itu di siklus 26 sampai 35 hari itu siklus yang insya Allah tuh sehat gitu. Jadi lebih baik dicatat mulai sekarang dan diperhatikan ya, udah maksudnya udah sesuai siklus yang normal belum nih haidku. Nah, terus tips yang kedua adalah hidup bersih, apalagi saat haid ya. Aku dulu jujur ya, waktu aku tuh masih SMA, aku tuh awal-awal kuliah. Jadi tiap misalnya haid itu kan biasanya karena lagi gak sholat subuh gitu kan, terus akhirnya bangunnya nggak siang, mandi yang biasanya itu jam 7 udah mandi karena mau kuliah, itu jadi agak molor mandinya, jam 9 baru mandi padahal kondisi haid. Nah itu menurutku tuh perlu diperbaiki teman-teman. Mau lagi haid, mau lagi enggak, apalagi pas lagi haid ya tetap aja pagi waktunya mandi ya mandi, waktunya bebersih ya bebersih. Jadi biar semuanya itu bersih aja gitu kan. Apalagi kan memang kesehatan reproduksi itu aset banget ya buat perempuan di masa depan gitu kan. Nah, terus tips yang ketiga, perhatikan yang dimakan sejak sekarang juga, mbak-mbak, gadis-gadis, adik-adik. Jadi kesalahanku dulu, aku itu mantan anak kos yang makan mie itu bener-bener makanan sehari-hari. Misalnya pagi nih mau kuliah, aduh nggak sempet nih makan di warung dulu gitu kan, ujung-ujungnya apa, bikin mie. Terus misalnya nih siang atau sore gitu kan, kalau di rumah sore tuh makan, tinggal makan, kita harus keluar, males keluar, apa coba, bikin mie lagi. Bener-bener aku ngakuin banget kesalahanku dulu, aku nggak aware apa yang aku makan tuh sejak dulu. Kenapa aku tuh nggak mulai memperhatikan hidup sehat itu tuh sejak dulu zaman aku kuliah, sejak dulu zaman aku masih single. Walaupun waktu itu aku juga belum tahu mau nikahnya sama siapa, kapan, dengan orang mana. Intinya itu ya teman-teman, hindari makanan instan, terutama itu mie instan, dan juga yang segala sesuatu yang berpengawet. Keywordnya berpengawet. Berpengawet itu berarti ya makanan kemasan, itu semuanya kalau bisa dihindari dulu aja gitu. Pilih makanan-makanan yang yang biasanya aja, yang biasa ada di warung, terus juga yang biasanya itu atau dimasak sendiri. Nah, terus tips keempat, apalagi ini untuk anak kos ya, jangan lupa jajan buah.
Dulu aku juga hampir nggak pernah jajan buah. Padahal dari kosku ke kampus itu kan aku seringnya jalan kaki ya kalau berangkat kuliah, itu tuh ngelewatin pedagang buah potongan itu loh teman-teman, yang kalau beli itu cuma 2.000, 2,5. Aku nggak beli. Ya Allah, itu tuh kesalahanku dulu. Padahal kalau aja tuh aku mampir beli gitu tuh juga bisa-bisa aja, nanti sambil nungguin dosen datang dimakan itu tuh bisa banget gitu. Tapi aku dulu nggak memilih itu gitu, malah pilih jajan-jajan yang lain, yang kemasan lah, yang apalah. Jadi mulai dibiasakan paling nggak sehari sekali itu jajan buah. Atau ya kalau teman-teman yang nggak ngekos ya alhamdulillah dong, di rumah peralatannya lengkap, ada kulkas, ada pisau, ada apa, itu diusahakan sehari harus makan buah. Nah, terus agendakan puasa, tips yang selanjutnya. Ini sebenarnya tips-tips ini tuh udah aku jelasin ya teman-teman di rangkaian promil aku. Teman-teman nanti mungkin bisa coba dilihat aja, walaupun belum menikah juga nggak masalah gitu. Kita belajar tentang reproduksi, kesehatan reproduksi wanita, biar cepet hamil gimana, itu nggak masalah, namanya aja ilmu kan. Nah, dulu waktu aku tuh masih single gitu, aku tuh pernah nyoba puasa Daud, dan itu ternyata cuma berjalan seminggu lebih, belum sampai 2 minggu tuh aku udah stop karena emang nggak kuat. Jadi teman-teman, aku sarani tetap mengagendakan puasa, nggak apa-apa walaupun sebulan cuma sekali, sebulan cuma 2 kali, tapi memang diusahakan gitu, niatkan itu karena Allah. Dan yang kedua, memang ada niat, aku ingin sehat ya Allah, aku ingin engkau memperbaiki seluruh sistem di tubuhku biar lebih sehat, biar lebih subur. Itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu, niat pertama karena Allah, niat kedua juga bonusnya kita sehat gitu. Terus tips yang terakhir tuh jangan lupa berdoa. Jadi aku dulu sebelum menikah sama sekali nggak pernah doa, ya Allah mudahkanlah aku dalam mendapatkan keturunan, itu nggak pernah teman-teman. Doa aku tuh cuma fokus jodoh aja, misalnya Allah berikanlah jodoh yang baik, keluarga yang baik. Kalaupun doa tentang keturunan tuh doanya ya general gitu, berikanlah nanti aku keturunan yang solih-solihah, yang ini tuh gitu, tapi nggak pernah doa spesifik ya Allah mudahkanlah aku setelah menikah untuk memberikan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang dapat bla 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 kayak gitu tuh nggak pernah gitu kan. Jadi yang kita yakini kan memang doa itu kayak ibaratnya kita minta ke Allah tuh antri ya teman-teman dikabulkannya gitu kan. Jadi ya nggak masalah doa dari sekarang, ya Allah minta jodoh yang baik, setelah nanti aku menikah mudahkanlah kami mendapat keturunan darimu, itu nggak apa-apa dari sekarang walaupun belum tahu jodohnya siapa, mau nikahnya kapan, yang penting doa mah doa aja gitu. Karena aku pun juga nyesel gitu, kenapa aku nggak minta itu ya dari dulu jauh-jauh hari gitu sebelum menikah, bahkan sebelum aku bertemu suamiku gitu. Itu doa yang luput di aku dulu. Nah, itu dulu ya teman-teman yang masih gadis, masih single, masih belum menikah. Itu dia tips-tipsnya agar nanti setelah menikah insya Allah bisa cepat diberi keturunan atau cepat hamil gitu kan. Semoga yang sedikit ini tuh bisa bermanfaat, karena emang ini juga aku membagikan tuh berdasarkan pengalaman-pengalaman aku, berdasarkan kesalahan-kesalahan aku di masa dulu yang tidak segera melakukan ini gitu waktu zaman masih single. Jadi aku berdoa semoga semuanya yang nonton video ini yang belum menikah nanti kalau sudah menikah akan segera hamil, segera diberi keturunan-keturunan terbaik. Dan bahkan yang saat ini udah menikah pun mungkin masih menantikan juga, semoga juga segera diberikan keturunan-keturunan terbaik gitu kan, yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, penyejuk jiwa, dan semua yang baik-baik pokoknya. Nah, sekian dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa subscribe dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.